Menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas dengan pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, beri orientasi kepada pengembangan market share secara luas serta mampu bersaing secara nasional dengan bisnis model yang mendisrupsi. Kami dari Anti Capitalism menginisiasi rekomendasi buy terhadap saham PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode AMRT berdasarkan target pasar 2.570 dengan potensial upside sebesar 23% berdasarkan valuasi discounted cash flow dengan bobot 80% dan market approach dengan bobot 20%. Adapun alasan rekomendasi kami, yang pertama, kondisi keuangan AMRT yang diproyeksikan akan terus low lever, operational cost AMRT yang jauh berada di bawah peers, terdapat dominasi di industri perdagangan retail oleh AMRT dan Indomaret, dan juga ekspansi gerai AMRT yang terus bertumbuh mencapai CAGR 7,6%. Adapun katalis positif dan outlook investasi yang mendorong rekomendasi buy kami, yang pertama, kondisi makro yang masih terus bertumbuh terutama untuk sektor perdagangan. Yang kedua, industri franchise diproyeksikan akan terus tumbuh. Hal ini didorong oleh konsumsi masyarakat yang masih terus bertumbuh pasca krisis ekonomi yang berkepanjangan dan dibukanya kembali aktivitas sosial. Yang ketiga, terdapat peralihan market share. Minimarket memiliki kontribusi sebesar 25,2% terhadap seluruh total perdagangan dan diproyeksikan akan tumbuh dengan CAGR 6%. Untuk analisis keuangan, pendapatan AMRT terus bertumbuh sepanjang tahun 2016 sampai 2021 dengan CAGR yang sangat menarik berada di angka 8,6% dengan komposisi pendapatan pada tahun 2021 diperoleh dari segmen makanan 69% sedangkan bukan makanan dan jasa adalah 31%. AMRT pada tahun 2017 melakukan terobosan diversifikasi portofolio produk layanan jasa dengan CAGR pada tahun 2017 sampai 2021 sebesar 13,13% dan pada tahun 2021 AMRT membukukan pendapatan dari produk layanan jasa sebesar 16 miliar rupiah. Itu year on year-nya minus 51%. Proyeksi kami menunjukkan bahwa segmen produk makanan masih akan menjadi komposisi utama dalam penjualan AMRT. Average-nya 71% dan bukan makanan dan jasa adalah average-nya 29%. Kami memiliki outlook positif terhadap dua segmen produk AMRT sehingga proyeksi kami menunjukkan pertumbuhan makanan CAGR 9,95% diikuti segmen produk bukan makanan sebesar 5,65% sehingga kami mendapatkan revenue AMRT akan mencapai sampai dengan 108 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini sejalan dan senada dengan peningkatan daya konsumsi masyarakat yang kuat pasca krisis ekonomi berkepanjangan dan kekuatan dari bisnis model AMRT yang sangat terintegrasi dan solid. Retail minimarket merupakan bisnis model yang memiliki margin yang tergolong stabil. AMRT konsisten menjaga GPM average 19,96%, average EBITDA margin 6,5%, average EBIT memiliki margin 2,3% dan average NPM memiliki 1,3% sepanjang tahun 2016 sampai 2021. EBIT margin AMRT pada tahun 2021 masih tergolong cukup baik dibanding emiten retail seperti MIDI, MPPA, RALS, MAPI dengan average 3,5%. GPM AMRT berada di bawah peers emiten retail untuk produk kebutuhan sehari-hari seperti MIDI, MPPA, Hero. Meskipun GPM AMRT tergolong rendah, bottom line dari AMRT masih membukukan net profit dibanding emiten retail seperti yang lainnya tadi disebutkan, yang masih membukukan net loss. Hal ini disebabkan karena kemampuan manajemen AMRT dalam mengelola operational cost sehingga margin terus terjaga dengan stabil. Net profit AMRT mencapai sampai dengan 1,9 triliun rupiah pada tahun 2021 dengan year on year 82,71%. Hal ini murni karena kenaikan pendapatan yang cukup signifikan 84 triliun rupiah. Year on year-nya 11,97%. Hal ini berdampak pada ROE AMRT 22,12% pada tahun 2021 tumbuh sebesar 55,2% year on year-nya. Sementara itu ROE peers untuk produk kebutuhan sehari-hari berada di bawah AMRT, itu average-nya ada di minus 14,91%. Dengan bottom line yang minus, hal itu merupakan dampak yang terakumulasi dari teredupsinya bisnis model super atau hypermarket dan juga market share yang dikuasai oleh AMRT. Kami melakukan valuasi terhadap AMRT menggunakan pendekatan intrinsik dengan metode discounted cash flow dengan bobot 80% dan relative valuation menggunakan PE, PB, dan EV/EBITDA industri dengan bobot 20%, sehingga valuasi mendapatkan nilai intrinsik dari kondisi fundamental AMRT serta dampak dari nilai pasar dengan target harga final kami mencapai 2.566 per lembar dengan potensi upside 23%. Kami menentukan struktur modal pada keadaan low cash dengan proporsi utang 4% dan ekuitas 96% pada tahun 2024.
dan high cash dengan proporsi utang 25% dan ekuitas 75% pada tahun 2021. Proyeksi keuangan kami menunjukkan tingkat utang yang rendah sebesar 677 miliar pada tahun 2024 dengan tingkat penurunan sebesar minus 39%. Hal ini disebabkan oleh keadaan balance sheet perusahaan yang kuat sehingga kami mengambil dua kondisi untuk menentukan selected WACC. Kami mengkalkulasi cost of equity menggunakan metode CAPM dengan risk-free rate sebesar 7,2%, mengacu pada bond yield SBN 10 tahun per tanggal 20 Agustus 2022, dengan level equity beta sebesar 0,4, menggunakan benchmark beta beberapa perusahaan sejenis lokal dan internasional, serta equity risk premium Indonesia sebesar 6,10% mengacu pada country default spreads dan risk premium by Aswat Damodaran. Sehingga kami mencapai after tax cost of debt 5% yang dikalkulasi berdasarkan average interest rate AMRT sebesar 6,4% pada tahun 2021 dan dikenakan tax shield sebesar 22%. Kami juga melakukan valuasi harga saham AMRT menggunakan pendekatan market approach dengan metode relative valuation average industry untuk mendapatkan perbandingan valuasi antara harga saham AMRT dengan peers. Kami menggunakan beberapa metrik seperti EV/EBITDA, price to book, dan price to earnings industry untuk menentukan valuasi harga AMRT, sehingga kami mencapai target harga 1.254 per lembar dengan potensial downside sebesar minus 40%. Tetapi terdapat batasan dalam penggunaan metode relative valuation, terutama antara AMRT dengan emiten sejenis seperti aktivitas bisnis yang berbeda setiap emiten, lokasi geografis emiten beroperasi, size emiten dan tingkat pertumbuhan, ukuran profitabilitas, serta struktur modal yang berbeda, sehingga kami mengambil bobot 20% untuk mendapatkan harga final. Sudah. Untuk analisis ESG dan GCG, kami memiliki 3 kriteria yang Untuk analisis ESG dan GCG, kami memiliki 3 kriteria penilaian yakni environmental issue, social issue, dan corporate governance. Sehingga kami mencoba. Untuk analisis ESG dan GCG, kami memiliki 3 kriteria penilaian yakni environmental issue, social issue, dan corporate governance. Sehingga kami mencapai overall score sebesar 4,3. Untuk environmental issue, kami memiliki 3 aspek. Yang pertama, implementasi 3R. Kami melihat bahwa AMRT telah mengimplementasikan program 3R, yakni Reduce, Reuse, dan Recycle, untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan dengan mengurangi limbah plastik secara signifikan, dengan menerapkan sistem kantong plastik yang tidak dibagikan secara gratis di seluruh gerai Alfamart. AMRT juga mengurangi pengurangan kertas dalam kegiatan operasional kantor dan mendaur ulang sampah plastik. Aspek kedua yakni pemakaian dan intensitas energi. Kami melihat bahwa penggunaan listrik dan BBM masih dalam standar yang wajar dalam tahun 2021. Konsumsi listrik mengalami peningkatan yakni sebesar 6% year on year, diikuti dengan konsumsi BBM yang mengalami penurunan sebesar minus 9% year on year. Untuk pengolahan limbah, kami melihat bahwa manajemen AMRT telah melakukan pengolahan limbah dengan cukup baik, dengan memberikan tender kepada pihak ketiga untuk melakukan pengolahan limbah B3 dan non-B3. Sehingga kami memberikan skor 4,5 untuk environmental issue. Untuk social issue, kami memiliki 2 aspek. Yang pertama dari segi kesejahteraan karyawan. Kami melihat bahwa AMRT telah memberikan fasilitas terhadap karyawan berdasarkan status kepegawaian seperti upah, BPJS Kesehatan, dan ketenagakerjaan dan tunjangan. AMRT juga memperhatikan pengembangan karir karyawan dengan rutin memberikan pelatihan. Hal ini juga menyambung pada aspek pemberdayaan kaum difabel, di mana AMRT membuka lowongan dan kesempatan untuk para kaum difabel bekerja menjadi karyawan perusahaan. Total karyawan difabel yang dimiliki AMRT terus mengalami pertumbuhan dengan CAGR 32% per tahunnya, sehingga kami memberikan skor 4,5 untuk social issue. Untuk corporate governance, terdapat 2 aspek. Yang pertama dari segi aspek sistem whistleblowing. Kami melihat bahwa AMRT masih memiliki kekurangan dalam penerapan sistem whistleblowing dengan hanya melakukan pelaporan via email. Kami melihat bahwa hal ini memiliki tingkat pencegahan yang rendah untuk mengatasi dan mendeteksi segala risiko dalam perusahaan. Untuk aspek board of director, mayoritas direksi AMRT diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Terbukti dengan tidak adanya hubungan afiliasi direksi dengan komisaris dan pemegang saham, sehingga memungkinkan kemungkinan besar tidak terdapat konflik of interest. Kami melihat ini sebagai langkah yang tepat untuk AMRT, sehingga skor kami untuk penilaian corporate governance tidak mengalami adjustment yang signifikan, sehingga kami memberikan skor 3,5 untuk corporate governance issue. Sekian presentasi dari kami, Anti Capitalism. Terima kasih.